Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semua sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bimbingan kelompok kali ini. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, Baik ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman udah pada kenal belum nih? Belum ya? Ya. Nah, kita perkenalan dulu ya. Ya. Nah, di sini ada games ya teman-teman, perkenalan sekaligus games. Contoh, ketika kalian disebutkan nama, kalian juga sebutkan warna favorit. Misal, nama saya Ica, warna favorit saya hitam. Kemudian Nama saya Desi, warna favorit saya ungu. Nah, stop dulu. Jadi, ketika teman di sebelah kalian menyebutkan nama, sebutkan dulu teman yang pertama menyebutkan namanya. Ngerti gak? Ya, kayak semisal tadi Desi ya namanya. Desi sudah menyebutkan nama dan warna favorit. Nanti kamu di sebelahnya sebutin nama Desi dulu. Baru nama kamu. Nanti sebelahnya sebutin Desi, sebutin ini sama sebutin nama kamu. Ngerti gak? Jadi sebutin nama orang yang pertama dulu. Jadi di sini tuh perkenalan sekaligus melatih konsentrasi. Ya. Udah paham belum? Nama sama warna favorit. Berarti nama ini. Terus nama favorit atau nama? Nama sama warna favorit, baru sebutin nama sendiri, nama kita sendiri. Paham ya? Oh ya, mulai dulu dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Desi, warna favorit saya kuning. Desi, warna favorit saya kuning. Nama saya Desi, favoritnya hitam. Desi dulu. Desi, Bagus sih. Warna favorit. Warna favoritnya Warna apa? Coba dulu ya. Apa ini? Dengerin guys bersama. Bilang fokus ya. Nama panggilan aja ya. Iya, jangan Iis itu udah nanti ya. Perkenalkan, nama saya Desi, warna favorit saya kuning. Desi, warna favorit saya kuning. Iis, nama favoritnya hitam. Desi, warna favoritnya kuning. Kami warna favoritnya ungu. Sebutin ini dulu, Desi, Iis, Rani, jadi berurutan. Coba lah Desi dulu. Tadi kamu jalan sama nanti kafir. Gak ya. Perkenalkan, nama saya Desi, warna favorit saya kuning. Desi, warna favorit kuning. Saya Isnaini, favoritnya hitam. Desi, warna favoritnya kuning. Bisa ini warna favoritnya hitam. Dan saya Rani, warna favoritnya ungu. Desi, warna favoritnya kuning. Iis, warna favoritnya hitam. Rani, warna favoritnya ungu. Dan saya Siti, warna favoritnya hijau. Dan saya Firo, warna favoritnya Desi dulu. Desi dulu, kamu kan Desi. Desi, warna favoritnya kuning. Iis, warna favoritnya hitam. Rani, warna favoritnya kuning. Siti, warna favoritnya hijau. Dan saya Firo, warna favoritnya biru. Desi, warna favoritnya kuning. Iis, warna favoritnya hitam. Rani, warna favoritnya ungu. Suci, warna favoritnya hijau. Magfiro, warna favoritnya biru. Dan saya Khalifah, warna favoritnya pink. Desi, warna favoritnya kuning. Iis, warna favoritnya hitam. Rani, warna favoritnya ungu. Suci, warna favoritnya hijau. Magfiro, warna favoritnya biru. Khalifah, warna favoritnya pink. Dan saya Laila, warna favoritnya biru tua. Ya. Udah kenal ya. Coba nih. Is, sebutkan nama dan warna favoritnya. Laila, warna favoritnya biru tua. Coba Ipok, sebutkan nama dan warna favorit.
Desi Rahayu, warna favoritnya kuning. Cukup ya, udah pernah kenal ya. Ya. Nah baik, sebelumnya teman-teman udah pernah bimbingan kelompok belum? Belum. Belum. Ini yang perdana. Perdana pertama kali ya. Nah, akan saya jelaskan dulu. Jadi bimbingan kelompok ini salah satu layanan bimbingan konseling yang dilakukan secara berkelompok, yang dimana ada saya sebagai pimpinan kelompok dan teman-teman semua sebagai anggota kelompok. Nah, saya harapkan teman-teman semua bisa saling bertukar pikiran, bertukar pendapat, bertukar ide, bertukar gagasan. Nah, untuk teman-teman semua bisa melatih public speaking teman-teman, bisa melatih keberanian teman-teman. Nah, saya harap juga teman-teman datang ke sini secara sukarela. Ya, dan apabila nanti teman-teman menemukan permasalahan yang sama dengan topik yang akan kita bahas, teman-teman bisa mencegah itu. Teman-teman bisa menyelesaikan itu dengan mandiri ya teman-teman. Nah baik, udah paham belum nih apa itu bimbingan kelompok tadi yang saya jelaskan? Benar, kalau belum bisa ditanyakan. Ya sederhananya tuh untuk bimbingan kelompok yang dilakukan secara berkelompok ini untuk membahas suatu permasalahan dan bertujuan untuk melatih potensi kita untuk mengembangkan potensi yang kita punya. Itu ya, udah paham? Paham. Nah, kalau teman-teman udah siap nih untuk langkah selanjutnya. Siap ya. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada yang namanya topik tugas, ada yang namanya topik bebas. Nah, topik tugas ini topik pembahasannya yang saya tentukan. Kalau topik bebas, teman-teman sendiri yang akan menentukan. Teman-teman mau yang mana nih? Bebas aja kali ya. Topik bebas, nanti teman-teman yang akan menentukan. Coba ada yang mau usul gak? Tema apa yang akan kita bahas? Iya, penganiayaan. Satu orang satunya coba kamu. Penganiayaan Apa nih? Terhadap apa? terhadap Penganiayaan anak atau apa? Penganiayaan anak. Kalau kamu? Gak apa, terserah yang lagi trending aja, yang lagi viral. Kayak kan banyak ya sekarang itu penganiayaan, ada pernikahan dini, ada pembegalan. Kamu mau membahas yang mana nih? Pembegalan. Kalau kamu apa? Kamu mau bahas apa? Jualan bebas atau apa? Jualan bebas. Apa ya? kayak bahasanya apa ya? Kayak orang mau ngasih gitu ya. Apa tuh? Padahal terhadap apa? Kayak iya. Kayak kita beratkan jadi ini aja nggak sih? Tadi mau hujat ya? Haters lah. Kalau kamu pernikahan dini udah diri. Coba nih, kan banyak nih ya topik yang teman-teman usulkan. Coba yang setuju dengan topik apa tadi Desi? Yang setuju topik penganiayaan coba angkat tangan. Kayaknya masih ada dong. Berarti penganiayaan dong. Iya. Kalian juga konsisten di sana. Jadi penganiayaan. Iya. Penganiayaan terhadap anak. Iya. Nah, karena tadi Desi yang mengusulkan penganiayaan terhadap anak, coba apa sih yang Desi ketahui tentang penganiayaan anak? Penganiayaan itu kan jadi nggak Gak apa-apa. Yang Desi tahu aja. Sederhananya apa? Penganiayaan. penganiayaan itu ya seperti itu tidak jelas. Kenapa jelas kamu pada tidak jelas punya ini sendiri kayak gitu kan aja.
Iya. Aku tidak sendiri. Dia menyakitkan anak sendiri, nggak peduli sama anak, apa aja, apalagi Cuek aja kepada anak. cuek terhadap anak, Mengagapkan anak. mengatakan anak, dia bisa pemukulan ya, kekerasan aja. Jadi intinya penganiayaan itu kekerasan ya, kekerasan pada anak. Coba kekerasan terhadap anak biasanya pelaku utama tuh dari siapa sih? Orang tua. Dari orang tua. Iya. Coba menurut Suci, apa sih penyebab terjadinya kekerasan pada anak? Karena ada aja orang tuanya yang gak suka sama anaknya gitu. Mungkin karena belum siapnya anak ya. Ya menurut kamu siapa tadi namanya? Menurut Kak Vero, penyebabnya apa sih orang tua yang menganiaya anak tuh? Ya apa? Kamu sendiri aja. Ekonominya kurang ya. Terus apa lagi? Coba kamu. Kan anaknya cacat, dia gak mau punya anak yang cacat. Bisa menerima. Tidak menerima anak yang mungkin Babel, yang Babel. Coba menurut kamu Emosi orang tuanya dari emosi orang tua yang emang emosi tapi malah kenapa? Sedih. Apa yang coba? Emosinya malah ke anak gitu. Ya menurut Rani menurut kalian pelaku penganiayaan itu bisa dari keluarga atau dari orang Kalau sekitar nggak bisa. Tapi yang lebih utama kalau menurut saya dari keluarga dulu. Karena orang tua itu kan guru pertama untuk anak. Sedangkan orang tua yang mengajarkan kekerasan terhadap anak bisa dari sekitarnya juga menganggap dia ya begitu. Tapi bisa jadi pendapat lain. menurut Khalifah? Ya ada juga sih dari sekitar lingkungan juga, kayak misalkan ada aja tuh kayak kalau nggak senang jadinya percekcokan gitu, jadi ada yang saling membunuh juga kayak gitu. Menurut Suci? Iya, bisa aja orang terdekat terkasih. Karena emang kebanyakan tuh orang terdekat ya, bisa keluarga, bahkan orang tua. Dan penyebabnya juga tadi ada banyak ya. Menurut teman-teman, penyebab yang paling resiko untuk terjadinya penganiayaan ini apa? Salah satu penyebab yang paling besar terjadinya penganiayaan. Mungkin yang paling pertama lah gitu dari orang tua, sehingga orang tua itu bisa menganiaya anak. Menurut teman-teman apa? Apakah ibu yang masih muda yang belum siap memiliki anak, atau karena apa? Ibu yang masih muda, dia anaknya rewel. Terus suaminya kerja, Ekonominya dia faktor ekonominya. Berarti intinya tuh kesiapan orang tua ya. Iya. Orang tua yang belum siap, tapi bapaknya mau punya anak. Nah, menurut Desi, apa sih untuk menyelesaikan itu apa? Hindari pernikahan dini kalau emang kita belum siap punya anak. Kan bisa jadi sekali bikin langsung jadi karena kehendak Tuhan yang Maha Esa. Tapi bisa aja yang emang istrinya belum siap karena mempunyai keinginan lain, tetapi suaminya yang pengen, jadi imbasnya ke anak sampai mungkin bisa yang mulai trending sekarang itu sampai dibunuh hingga ya Allah itu bisa sakit sekali.
Menurut kamu siapa tadi namanya Mbak Rika. Ayo Rika, gimana nih untuk mencegah penganiayaan itu terjadi? Pergaulan bebas juga, takutnya ada yang hamil di luar nikah. Gara-gara itu kan bisa apa sih harus dinikahin juga kan, dia belum siap punya anak. Menurut Khalifah, Ya sama aja kayak Lea tadi kan, kalau pergaulan bebas mah nggak tahu ya, kadang ada aja yang sampai hamil di luar nikah juga. Terus pas belum siap nih si ceweknya malah kan dari hubungan juga di apa sih aborsi. menurut Makiro, pergaulan bebas ya. Menurut Suci, Ya menghindari ya menghindari pergaulan bebas, terus apa ya gitu lah. ya. Menurut Rani, sama kayak siapa? Kayak Laila. Kayak Laila. Menurut kamu? Jadi ini ya, apa sih, banyak faktor-faktor ya tadi, pergaulan bebas, kemudian pernikahan dini, kemudian apalagi tadi, udah ya, dua itu ya. Nah, menurut teman-teman pergaulan bebas itu yang seperti apa sih? Satu-satu coba. Pacaran mungkin. Berani Ya berapa sih namanya? mungkin gitu ya, nongkrong sampai malam. Iya. Menurut Suci, Ya sering mainnya sama cowok ya. keseringan sama cowok ya. Menurut Mas Viro, dia bisa melakukan Khalifah. Itu apa sama aja, kadang mainnya nggak tahu waktu gitu sampai tengah. Menurut Rifka, Ya sama aja sering lihat apa sih beraktivitasnya dengan apa sih namanya ya cowok lawan jenis gitu. menurut siapa? Iis. Ya udah. Jadi banyak ya tadi ya. Pergaulan bebas itu sebenarnya satu dari teman-teman, karena pengawasan orang tua, kurangnya pengawasan ya. Kurangnya pengawasan sehingga anak bergaul, anak tidak terkontrol. Orang tua nggak tahu anak bergaul dengan siapa ya. Kemudian tadi ada mabuk-mabukan. Kadang memang menurut teman-teman hamil di luar nikah itu penyebabnya apa? Tadi bisa tadi ya, karena pergaulan bebas, terus karena pacaran berlebihan, apalagi tadi hubungan seksual, terus Pacaran yang terus apa sih yang terlalu banget gitu sampai berlebihan. Iya yang berlebihan. Menurut teman-teman apa sih faktor orang-orang yang bergaulnya terlalu bebas? Karena mungkin kadang kan keadaan rumahnya juga yang kayak berantakan, jadi broken home ya. Terus karena orang tuanya juga terlalu cuek kepada anak, jadi anak itu seenaknya aja, terserah mau sama siapa aja bergaul. Ya. Menurut Cici? Menurut Rika ya? Sama. Menurut Desi sama aja. Ada yang beda nggak? Ya nggak bisa soalnya. Pasti ya. Oh iya, Karena anak pengen kebebasan, orang tua yang terlalu strict, parents terlalu mengekang anaknya. Iya. Menurut teman-teman untuk mencegah itu gimana sih?
orang tua tuh menurut teman-teman seharusnya bagaimana ke anak supaya anak itu bisa terkontrol, pergaulan anak baik. Menurut teman-teman apa sih yang harus dilakukan orang tua? Lebih perhatian, apalagi Luangkan sedikit waktunya walaupun Iya, sedikit. harus sering-sering menasehati anak, mengingatkan juga. apalagi Ya, ini banyak. kalian sebagai anak apa sih yang teman-teman mau dari orang tua kalian? Perhatian. Iya, kasih sayang, Perhatian, ya. Kehidupan. Jika saya perhatian, Iya, sama aja. Terus harus selalu dekat lah gitu sama keluarga. Iya, sering banget. kasih sayang. Benar, karena emang kebanyakan orang-orang yang berpergaulan yang bebas, yang pernikahan dini, hamil di luar nikah itu kurang sosok orang tua. Nah, balik lagi tadi ke penganiayaan. Dari itu semua, dari pergaulan bebas, dari mabok-mabokan, pernikahan dini, itu bisa menjadi faktor terjadinya penganiayaan ya. Entah itu penganiayaan terhadap teman, terhadap anak, bahkan orang tua. Penganiayaan. Teman-teman dengar nggak? Teman-teman tahu nggak kasus selebgram yang lagi viral? Anaknya tadi, yang anaknya menjadi korban penganiayaan suster. Nah, gimana tanggapan teman-teman? Nyesek sih. Apalagi Sedih. menurut teman-teman dari pihak orang tua dan pihak suster, menurut teman-teman mana yang lebih salah? Suster. Enggak, Karena orang tua seharusnya ketika memiliki anak itu harus lebih bertanggung jawab, bersiaga, jangan langsung dikasih ke suster. Karena kan dia juga harusnya lebih perhatian, kasih lebih perhatian banget. Ini malah dikasih ke suster, apalagi susternya yang menyinggung. menurut Rifka sama sih namanya kurang pilih susternya juga kurang gimana ya, seharusnya milihnya yang lebih terpercaya dan pengalaman gitu. menurut Khalifah Iya, sama aja. Harusnya kalau misalkan udah punya anak nih, jadi si orang tua itu harus siap lah gitu, harus siap kayak apa ya? Iya, harus sering-sering peduli gitu pada anak, jangan terlalu kayak mementingkan pekerjaan. Jadi sehingga si anak ini harus dikasih ke suster gitu. Kan nggak tahu juga ya susternya kayak gimana gitu. Ya. ada lagi menurut Nani sama menurut Iis, menurut Kafira kalau dari pihak suster nih, menurut teman-teman apa sih penyebab suster itu melakukan penganiayaan? Mungkin ya Enggak, mungkin karena si anaknya ini yang susah diaturnya, jadi sehingga si susternya ini kayak nggak terkontrol lah emosinya Hilang gitu. kesabaran. Iya, yang kesabaran, jadi kayak gitu melakukan yang kurang. Menurut yang lain Bisa jadi iri sih, karena suster ini ngasuh anak selebgram, jadi saat dia pengen tenas sehingga anaknya si selebgram ini yang dianiaya. apa lagi? Menurut teman-teman berarti tadi termasuk faktor ya, faktor terjadinya penganiayaan terhadap anak selebgram tadi karena si suster merasa iri, karena suster hilangnya kesabaran. Iya. Karena mungkin tanggung jawab dia besar, tapi mungkin upah yang diberikan kurang, bisa jadi Iya. karena kita nggak tahu kan ya. Hilangnya tadi kontrol orang tua juga kurang,
sehingga terjadinya penganiayaan tadi. Nah, menurut teman-teman, untuk mencegah itu apa sih? Upaya apa untuk kita bisa mencegah terjadinya penganiayaan? Coba teman-teman posisikan diri sebagai ibu, misal ibu yang memiliki anak dan mempunyai suster untuk menjaga anak teman-teman, dan teman-teman fokus untuk mencari uang, mencari nafkah. Bagaimana yang teman-teman lakukan? Ya meskipun ada suster gitu misalkan, tapi si orang tua juga jangan terlalu mempercayakan si suster ini gitu. Jadi kayak itu orang tua juga sebagai orang tua harus sering-sering apa sih, iya berinteraksi sama anaknya gitu. Jangan dia meluangkan waktu juga, jangan sering-sering kayak apa sih lebih memilih mementingkan pekerjaan, itu nggak boleh. Harusnya adalah gitu waktu meluangkan buat berinteraksi sama anak. Jadi kayak saling bertukar itu juga, bertukar pendapat juga sama anak. Jadi kayak itu Saling ngobrol. iya ngobrol. Coba menurut kita. Coba apa yang beda? Coba utarakan. Semisal posisi kamu sebagai ibu yang punya anak, kemudian kamu suster, apa yang akan kamu lakukan? Ini saya akan lebih memprioritaskan anak atau apa, coba teman-teman. Coba Suci, dari Suci. Ya walaupun misalnya kitanya sibuk, ya walaupun sesibuk-sibuknya kita harus adalah waktu luang buat anak, biar anaknya juga ngerasain kasih sayang dari kitanya gitu, ngerasain kasih sayang dari kita, terus perhatian juga gitu. Menurut Rani, menurut Rikis, sama. Jadi orang tua harus lebih memposisikan dan lebih bertanggung jawab ya. Iya. Terus menurut teman-teman peran seorang ayah dalam kasus tersebut harusnya seperti apa sih? Siaga. Siaga, apalagi harus apa? Sama aja sih, harus sering itu ya waktunya meluangkan waktu gitu sama-sama orang tua. Nah, pandangan teman-teman nih, orang tua kan kasus tersebut tuh ibu dan ayahnya sama-sama bekerja, Iya. sedangkan anak tinggal dengan susternya. Menurut teman-teman sebaiknya seperti apa? Dibawa aja jadi susternya kayak pakar, biar dia ada kejadian kayak Supaya lebih terkontrol. Iya. Terus apa lagi? Apakah seharusnya atau sebaiknya ibu di rumah dengan anak dan ayah yang mencari dan gimana pendapat teman-teman? harusnya mesti nyawa suster. Jadi kita aja gitu. Kenapa Rifko? Ya, seharusnya nggak usah jauh suster lagi, jadi seorang ibu aja yang ngurus anaknya gitu, yang fokus di rumah tangga. Nanti saya tangan suster. Supaya lebih Aman, sehat. kontrol, bisa tahu perkembangan anak ya. Ya, baik. Nah, mungkin karena waktu sudah habis ya. Dan teman-teman ada yang bisa menyimpulkan nggak tadi? Apa nih yang teman dapat dari diskusi tadi? Coba. Menurut saya, kita sebagai perempuan, jika memang belum siap untuk memiliki anak, jangan buru-buru langsung minta pasangannya untuk dinikahkan, karena bisa jadi penyebabnya penganiayaan terhadap anak. Dan jika memang sudah kebelet, bisa jadi
itu hal langsung lakas saja, jadi jangan terlalu dikerutin apa kesehatan. Gitu. Dari teman-teman yang lain ada? Ya udah. Ya udah aja. Coba nih 2 atau 3 orang lagi nih. Mengumpulkan yang teman-teman dapat aja. Oh, saya jadi tahu kalau ini Apa tadi? saya jadi tahu Enggak ulang pertanyaan. pertanyaan apa yang Khalifah simpulkan nih dari diskusi kali ini yang Khalifah dapat. Kalau dari apa ya? Kalau dari apa sih peduli orang tua ke anak itu ya harusnya kayak dari penganiayaan. Seharusnya sih orang tua itu lebih dekat lah kepada anak gitu. Sih memang. Ke terus apa lagi teman-teman? Sudah sudah cukup. Sudah cukup. Oh, ya itu tadi ya. Apabila memang kita manusia memiliki anak, sebaiknya mungkin tunda terlebih dahulu karena untuk kebaikan bersama agar anak, kalau emang sudah siap anak bisa lebih mendapatkan peran orang tua gitu ya. Ya baik, mungkin cukup. Dan teman-teman untuk kegiatan kali ini ada kritik dan sarannya enggak? Gak apa-apa, sampaikan aja. Oh mungkin Kak, kegiatan selanjutnya kita harus lebih seperti ini. Gimana, ada kritik dan saran enggak? Cukup? Ya mungkin karena sudah cukup, kita akhiri dengan doa ya. Doa dimulai. Doa selesai. Cukup. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin bisa 1 minggu ke depan. Sekarang di hari Minggu, mungkin kita bisa laksanakan di hari Sabtu. Gimana, bisa? Iya bisa. Baik. Mungkin cukup ya teman-teman. Iya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan semoga bermanfaat. Ya, amin. Amin. Cukupkan saja dari saya. Terima kasih dan mohon maaf.